Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan fakultas saya kepada kalian semuanya. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang kampus saya, yaitu yang terletak di mana, program studinya apa, akreditasinya bagaimana. Nah, saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas spesifik, yaitu tentang fakultas saya. Jadi saya termasuk mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Oleh karena itu, saya ingin membagikan kepada kalian semuanya apa sih keunggulan fakultas saya dibandingkan fakultas yang lain. Jadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Nah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga memiliki segudang prestasi. Salah satu contohnya, pada tahun 2020, Fakultas Ekonomika dan Bisnis menjadi fakultas yang terpercaya dan dipilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, berbasis pada keuangan dan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Jadi dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis mempunyai 4 macam program studi, yaitu program studi akuntansi, program studi manajemen, program studi keuangan dan perbankan, dan yang terakhir program studi profesi akuntansi. Nah, selain itu Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga dilengkapi berbagai macam fasilitas untuk menunjang pembelajaran di universitas, antara lain Fakultas Ekonomika dan Bisnis mempunyai laboratorium akuntansi, itu untuk praktik akuntansi, laboratorium komputer, pojok bursa efek, dan minibank. Baik, menurut saya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai keunggulan fakultas saya dan fasilitasnya. Apabila Anda minat berkuliah di Unisbank, silakan cek link deskripsi below ya, saya sertakan link di sana. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yuda Aruputra. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi, yaitu yang berjudul Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank, atau yang biasa disebut APU dan PPT. Saya membuat video ini guna memenuhi ujian akhir semester, tepatnya mata kuliah audit bank yang diampu oleh dosen saya, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Nah, sampai ke pokok pembahasan. Nah, pada pokok pembahasan saya akan menyampaikan 5 poin penting. Poin pertama yaitu tentang pengertian atau definisi. Nah, pengertian atau definisi ini mencangkup tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme. Poin kedua tentang tahapan pencucian uang. Poin ketiga, alasan bank mengapa menerapkan APU dan PPT. Poin keempat tentang Know Your Customer Principle, dan poin yang kelima tentang pilar program APU dan PPT. Nah, pilar program APU dan PPT ini ada 5 pilar, tetapi di sini saya akan membahasnya tentang 2 pilar saja. 2 pilar ini apa? Yang pertama, pengendalian internal dan kebijakan dan prosedur. Masuk ke bagian pengertian atau definisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, masuk ke bagian pencucian uang. Pasti kalian bertanya-tanya kan, maksud pencucian uang itu bagaimana sih Kak gitu? Emang uang bisa dicuci ya, apa tidak luntur gitu ya? Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi istilah pencucian uang muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1920 atau 30, tepatnya saya nggak tahu berapa. Pokoknya pada saat itu para mafia di Amerika Serikat memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti prostitusi, pemerasan, pengedaran narkoba, penjualan barang ilegal, terus illegal logging. Pokoknya dia itu memperoleh uang dari hasil kejahatan lah, atau yang tidak sah atau ilegal, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian para mafia ini membeli suatu perusahaan strategi. Nah, itu salah satu strateginya untuk menghapus jejak. Jadi biar tidak ketahuan teman-teman ya, menghapus jejak
seolah-olah dia tuh mendapatkan hasil yang legal atau sah gitu. Jadi setelah membeli perusahaan, kan perusahaannya sudah atas nama para mafia ini. Nah, jadi dia mendapatkan keuntungannya itu secara legal, tetapi modal yang dia digunakan di awal itu tidak sah atau ilegal. Jadi yang dinamakan pencucian uang itu seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu nama money laundering itu dari mana? Jadi pada saat itu para mafia itu membeli perusahaan pencucian pakaian. Kan perusahaan itu namanya laundromat. Nah, jadi dari kata money laundering, money yang berarti uang, laundry yang berarti pencucian pakaian. Nah, jadi digabung jadi money laundering. Nah, ini kalian bisa menonton filmnya di Netflix, yaitu tentang, ketik aja judulnya The Laundromat. Nah, itu film itu mengisahkan tentang pencucian uang di Amerika Serikat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan nih. Jadi pencucian uang itu apa? Pencucian uang adalah suatu proses perbuatan bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana, kemudian diubah seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Nah, ketentuan hukum. Nah, jadi pencucian uang dan pendanaan terorisme ini diatur dalam undang-undang ya teman-teman. Nah, pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Ada juga yang tentang POJK, ya ini POJK nomor 12 garing POJK 02 garing 2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Lalu ada POJK nomor 23 garing POJK 01 garing 2019 tertanggal 18 September 2019 tentang perubahan atas POJK di atas, POJK nomor 12 garing POJK 02 garing tahun 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Tindak pidana. Nah, di sini ada perbuatan yang mencurigakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada 3 poin. Pertama, menempatkan uang, mentransfer uang, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk mata uang, surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Poin kedua, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan atau pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Poin ketiga, menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, jadi yang terakhir ini kita menerima uang saja itu termasuk tindak pidana teman-teman. Nah, bagi kalian yang bekerja nanti, apabila Anda tiba-tiba mendapatkan uang dari sumber dananya itu tidak diketahui dari mana asalnya, nah kalian harus hati-hati ya teman-teman, itu bisa terjadi uang kotor atau uang yang ilegal. Nah, selanjutnya ada skema pencucian uang ya teman-teman. Nah, apabila kalian belum paham tentang yang saya jelaskan pencucian uang di awal tadi, ini kalian bisa melihat skemanya bagaimana pencucian uang itu. Nah, jadi ini ada pelaku kejahatan, TPPU itu singkatan kepanjangan dari tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian pelaku ini awal mulanya itu berbuat kejahatan memperoleh uang
kotor ya teman-teman. Dari misalkan itu dicontohkan ada 3. Misalkan dia mendapatkan hasil uangnya dari korupsi atau pengedaran narkotika atau illegal logging, itu kan salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Nah, kemudian pelaku itu tuh menghindari hukuman, menghindari penyidikan. Nah, dengan cara apa? Uang yang diperoleh dari kejahatan tadi atau perbuatan yang ilegal tadi diolah ya, mungkin mereka itu membeli suatu perusahaan, menginvestasikan dananya, nah diubah seolah-olah harta kekayaan yang dihasilkan itu sah. Nah, jadi seperti itu teman-teman, pencucian uang. Nah, masuk ke pendanaan terorisme ya. Jadi terorisme sendiri kalian sudah tahu ya teman-teman, terorisme adalah sekelompok atau oknum yang melakukan penyerangan kepada kelompok lain gitu kan. Contoh saja pengaboman suatu tempat ibadah gitu kan. Nah, bedanya pendanaan terorisme adalah ini adalah oknum yang menyuruh oknum ya teman-teman. Nah, jadi oknum ini tuh menyuruh si teroris untuk melakukan untuk melakukan kejahatan gitu kan. Langsung saja kita bisa menyimpulkan pendanaan terorisme adalah perbuatan menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana atau uang baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud yang digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme. Selanjutnya ada skema pendanaan terorisme. Nah, sebelumnya apabila teman-teman belum paham tentang penjelasan pendanaan terorisme, di sini ada skemanya ya teman-teman. Bisa dilihat nih, di sini ada pelaku nih pendanaan terorisme. Nah, jadi si pelaku ini mempunyai banyak uang kan. Nah, langkah pertama yang dilakukan pelaku itu adalah membayar teroris ya. Jadi ini dia membayar teroris, kemudian si teroris ini mengumpulkan teman-temannya, pasukannya ya, organisasi yang teroris. Lalu si terorisme ini itu membuat sebuah kegiatan terorisme, salah satu contohnya menghancurkan gedung atau melakukan pengeboman di suatu tempat ibadah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada tahapan pencucian uang. Nah, di sini akan menjelaskan tentang si pelaku ya teman-teman, bagaimana tahap-tahapan pelaku menghapus jejaknya agar tidak ada yang mengetahui bahwa uang yang diperoleh dia itu dari hasil tindak kejahatan atau perbuatan yang ilegal, seperti itu. Nah, tahapan pencucian uang ini dibagi menjadi 3 tahap ya teman-teman. Yang tahapan pertama ada placement, kedua ada layering, ketiga ada integration. Nah, tahap pertama placement atau yang biasa disebut penempatan, yaitu suatu upaya, merupakan upaya untuk menempatkan suatu dana atau aset yang didapatkan dari sebuah kegiatan tindak kriminal. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut dibuat seolah-olah seperti halnya memberikan kredit maupun pembiayaan dengan menjadikan kas sebagai kredit. Nah, contoh saja ketika para seorang koruptor ini mengkorupsi suatu perusahaan. Nah, dia langkah pertamanya itu dana yang diperoleh dari hasil korupsi itu ditempatkan pada suatu bank, kemudian membiayai sejumlah kegiatan suatu usaha, lalu membeli barang. Nah, jadi ini dia tuh memecah uangnya teman-teman, dipecah menjadi bagian-bagian gitu agar tidak diketahui. Dia tuh kayak contohnya menghapus jejaknya, dia tuh mendapatkan uang dari tindak kriminal gitu, jadi tidak diketahui ya teman-teman. Nah, yang tahapan kedua ada transfer atau layering. Setelah melalui proses pertama, oknum pencucian uang biasanya melakukan proses transfer. Nah, proses ini sendiri dilakukan dengan cara memisahkan dana hasil pencucian uang dari sumbernya. Nah, proses kedua ini bisa dilakukan dengan sejumlah tahap transaksi finansial guna menyembunyikan maupun menyamarkan asal muasal dana atau aset tersebut. Nah, dalam kegiatan layering ini atau transfer ini, pelaku akan melakukan proses pemindahan aset dari rekening maupun lokasi sebagai hasil placement, dari hasil placement menuju tempat lain. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui sekumpulan
transaksi yang dibilang kompleks dan dibuat dengan tujuan untuk menyamarkan serta menghilangkan jejak dari sumber dana yang digelapkan tersebut. Nah, contoh dari praktik proses transfer ini atau layering adalah melakukan transfer dana dari suatu bank menuju bank lain di wilayah atau negara berbeda. Nah, proses transfer ini juga bisa dilakukan dengan memindahkan dana lintas batas negara menggunakan jaringan aktivitas usaha sah. Nah, jadi ya yang kedua ini cara yang biasa digunakan, yaitu tuh seperti membeli aset teman-teman. Nah, dengan menyebarkan uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Dia menaruh uangnya itu dari di negara luar selain Indonesia, seperti itu teman-teman. Lalu tahap ketiga, tahap yang terakhir itu dia menggunakan harta kekayaan atau integration. Nah, proses yang terakhir ini ini adalah proses terakhir dari tindak pencucian uang, yaitu menggunakan harta kekayaannya. Nah, itu merupakan suatu upaya untuk menggunakan aset yang terlihat sah dari tindakan pencucian uang tersebut. Penggunaan harta kekayaan tersebut bisa dengan cara menikmatinya secara langsung, melakukan investasi di banyak instrumen, dan membentuk kekayaan materi maupun keuangan. Nah, setelah dia mendapatkan dana, dia kan yang proses kedua itu kan menempatkan uangnya di berbagai suatu usaha di bank gitu. Nah, teman-teman, ketika dia mendapatkan dana itu kembali secara legal, nah dia tuh menggunakan harta kekayaannya yang dia dapatkan, nah itu untuk menutupi tindak kejahatannya gitu. Dia menginvestasikan dananya. Nah, selain itu proses integrasi ini juga bisa dilakukan pelaku dengan menggunakan dana yang dipaparkan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha yang sah. Pelaku juga bisa memberikan dana pada kegiatan tindak kriminal lainnya yang sekiranya sulit dideteksi. Nah, jadi para pelaku ini pada umumnya tidak mempertimbangkan hasil atau dana yang akan didapatkannya. Oknum money laundering ini juga seringkali menganggap remeh besarannya biaya yang harus dikeluarkan agar niat buruknya berhasil dilakukan dan menghilangkan jejak sumber kekayaan yang didapatkan. Nah, jadi si pelaku ini tuh asal mendapatkan dana, dia langsung menggunakan dana itu, langsung berinvestasi, membiayai kegiatan usaha dan lain sebagainya tanpa memikirkan jumlah biaya yang dikeluarkan dia. Kenapa? Agar si pelaku ini tidak terdeteksi dia tuh mendapatkan sumber kekayaan itu dari mana. Jadi dia asal mengeluarkannya tanpa mempertimbangkan dia tuh mendapatkan keuntungan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Dampak pencucian uang. Nah, dampak pencucian uang itu banyak sekali ya, pasti merugikan, tetapi di sini saya akan menyebutkan 5 poin. Poin yang pertama yaitu merongrongnya sektor swasta yang sah. Arti kata merongrong di sini adalah terus bertumbuh. Semakin terus-menerus tuh tumbuh sektor swasta yang sah gitu. Nah, tapi tumbuhnya ini meresahkan, membuat dampak negatif bagi perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis sekitar ya. Salah satu dampak mikroekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencucian uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan atau front companies untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah. Nah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Nah, jadi contohnya itu di suatu negara, jadi si pelaku ini menggunakan toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan narkotika, heroin atau dan pokoknya uang haramnya disembunyikan di toko pizza. Lalu perusahaan-perusahaan front companies itu mempunyai akses kepada dana-dana haram yang sangat besar jumlahnya. Nah, sehingga mereka memungkinkan untuk mensubsidi barang atau jasa yang bisa dijual di bawah harga pasar. Nah, hal ini mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
Nah, pada akhirnya bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang sah ini akhirnya tidak bisa bersaing, bisa gulung tikar atau mengalami kebangkrutan. Seperti itu teman-teman. Poin kedua ada merongrong integritas pasar keuangan. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika uang dalam jumlah besar baru saja dicuci, baru saja didapatkan oleh pelaku lalu ditempatkan pada sebuah bank. Nah, kemudian tiba-tiba uang itu hilang dari bank. Entah kemana hilangnya. Nah, uang itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba langsung hilang uangnya. Nah, ternyata uang tersebut dipindahkan oleh pelaku melalui internet transfer. Nah, hal tersebut mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Poin ketiga, merusak reputasi negara. Tentu ini sangat berpengaruh besar bagi negara ya teman-teman, karena apabila ternyata ketahuan terdeteksi pencucian uangnya berasal dari salah satu warga Indonesia, pasti ini merusak sekali nama negara ya teman-teman. Dampak potensial lainnya adalah ketika bank internasional memutuskan hubungan dengan Bank Indonesia, seperti penolakan letter of credit oleh negara lain kepada Indonesia, pengenaan risk premium oleh lembaga keuangan luar negeri terhadap transaksi keuangan yang dilakukan dengan lembaga keuangan di Indonesia. Lalu terdapat potensi apabila kita melakukan pencucian uang di Amerika ya, ketahuan bahwa di Amerika kita ketahuan bahwa kita berasal dari negara Indonesia. Lalu Amerika bisa menggunakan Patriot Act untuk menutup perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki hubungan di Indonesia. Nah, ini jelas sekali sangat merugikan bagi negara ya teman-teman, pencucian uang itu. Poin keempat, tentang menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Tentu saja ini juga berdampak buruk bagi negara dikarenakan apa? Pencucian uang, mereka selalu menghindari penyidikan, menghindari pembayaran pajak dan lain sebagainya. Sebenarnya pembayaran pajak kan ada yang legal, salah satu contohnya sudah diatur dalam undang-undang yaitu tax avoidance. Sedangkan pencucian uang ini menghindari pembayaran pajaknya secara ilegal. Nah, ketika banyak orang yang tidak membayar pajak melakukan pencucian uang, lalu negara mendapatkan pendapatannya dari mana? Nah, karena sumber pendapatan negara kan pembayaran pajak. Nah, ketika orang-orang tidak membayar pajak, maka negara bisa tidak mendapatkan pendapatan, lalu hutang bisa menumpuk. Seperti itu teman-teman. Nah, poin kelima, poin yang terakhir yaitu tentang mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Nah, maksudnya ini bagaimana? Hal itu terjadi ketika setelah pencucian uang ya. Jadi si para pencucian uang ini menetapkan hasil uang kriminalnya itu di berbagai negara, di berbagai bank internasional. Nah, sehingga sangat sulit sekali untuk dideteksi. Nah, dari kegiatan pencucian uang tersebut dapat meningkatkan ancaman ketidakstabilan moneter. Singkatnya, tindak pidana pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap jumlah permintaan uang dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga, dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian suatu negara. Selanjutnya membahas tentang alasan bank menerapkan program APU dan PPT. Poin pertama, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Tentu saja bank diwajibkan untuk menerapkan APU dan PPT dikarenakan sudah diatur dalam undang-undang. Lalu ada poin kedua, mencegah atau menurunkan resiko reputasi bank dapat dijadikan tempat untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, maksudnya bagaimana? Bank kan karena sebagai lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini sangat rentan terhadap kemungkinan digunakannya sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang. Lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan
yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya, untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan teroris. Nah, seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh penyediaan jasa keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia yaitu wajib menerapkan program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara maupun penggunaan jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Pada slide sebelumnya yang menjelaskan tentang alasan bank menerapkan APU dan PPT, di situ mengatakan bank untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian. Nah, maksud prinsip kehati-hatian itu apa? Slide selanjutnya membahas tentang Know Your Customer Principle. Nah, itu bisa sering disebut juga prinsip kehati-hatian atau prinsip mengenal nasabah. Nah, pembahasannya bagaimana? Simak terus ya. Prinsip mengenal nasabah atau prinsip kehati-hatian diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ada juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Lalu ada pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle, yang selengkapnya berbunyi prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sebelum melakukan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai nasabah, yaitu meliputi 1. Identitas calon nasabah seperti nama, tempat tanggal lahir. 2. Maksud dan tujuan hubungan yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank. Pasti bank akan menanyai Anda, apa urusan Anda datang ke bank memberikan uangnya. Untuk menabung, untuk membuka deposito, untuk menginvestasi, seperti itu. Lalu ada informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, mungkin seperti tempat dia bekerja di mana, daerah apa, bagian apa, seperti itu. Yang terakhir ada identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Nah, contohnya di sini seperti bank akan menanyai orang terdekat Anda, semisal mungkin orang tua atau teman, saudara dan lain sebagainya, demi menghubungi orang terdekat Anda apabila Anda tidak bisa dihubungi. Selanjutnya membahas tentang pengelompokan nasabah. Nah, pada pengelompokan nasabah, bank mengelompokkan nasabah menjadi 3 bagian, yaitu nasabah perorangan, kedua nasabah perusahaan atau korporasi atau corporate, ketiga ada nasabah lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing. Nah, masing-masing pengelompokan nasabah ini berbeda-beda ya teman-teman. Nah, nasabah perorangan minimal terdiri dari identitas nasabah yang memuat nama, alamat tempat tinggal,
tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, keterangan mengenai pekerjaan, lalu tanda tangan, dan mengenai sumber dana atau gaji, dan tujuan penggunaan dana. Tujuan dia ke dananya biasanya setelah mendapat gaji itu digunakan untuk apa gitu, misalkan dia ke bank. Lalu ada nasabah perusahaan. Nasabah perusahaan dibagi menjadi dua, apabila perusahaannya yang tergolong kecil dan perusahaannya yang tergolong besar. Apabila perusahaan yang tergolong kecil, biasanya bank akan meminta akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang. Lalu ada nama, sama seperti yang di atas, nama, tanda tangan, kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk, menguasai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usahanya dengan bank. Lalu ada keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Lalu ketika perusahaan yang tidak tergolong kecil atau perusahaannya bisa agak besar, perusahaan besar, maka bank akan meminta akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, izin atau usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang. Nah, ini yang membedakan dari yang kecil sama yang tidak kecil. Nah, ini bank akan meminta NPWP, nomor pokok wajib pajak, bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu bank akan meminta laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan, struktur manajemen perusahaan, dokumen identitas pengurus yang berwenang atau yang mewakili perusahaan. Lalu selanjutnya ada nama, tanda tangan, dan lain sebagainya seperti yang di atas. Lalu yang terakhir ada nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing. Nah, masing dari poin ini, bank seminimal mungkin akan meminta berupa nama, tanda tangan, surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang atau yang mewakili mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Dalam nasabah perorangan terdapat kata-kata politically exposed person. Nah, yang biasa disingkat PEP. Itu apa? PEP itu apa? Dapat ditarik kesimpulan bahwa PEP adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dalam operasional partai politik dan memiliki peluang membuat perusahaan terekspos risiko legal dan reputasi yang memungkinkan besar akibat terjadinya kecurangan seperti korupsi, pencucian uang, dan penyogokan. Tentunya perusahaan yang mengalaminya tak hanya mengalami kerusakan reputasi, tetapi juga terkena denda dan kerusakan merek. Nah, politically exposed person dibagi menjadi dua, yaitu PEP asing dan PEP domestik. Yang pasti domestik itu dari dalam negeri, asing dari luar negeri. Nah, PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Sedangkan PEP asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur. Deputi direktur ini, deputi itu seperti wakil direktur ya teman-teman, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Selanjutnya ada beneficial owner. Nah, beneficial owner itu apa? Orang yang berhak mempunyai wewenang ya gitu ya. Seperti berhak atas menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Bisa juga merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan efek yang ditempatkan. Ketiga, mengendalikan transaksi nasabah. Bisa juga memberikan kuasa melakukan transaksi,
mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya seperti nama lainnya atau legal arrangement. Dan yang terakhir merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Jadi bisa ditarik kesimpulan beneficial owner adalah individu atau orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat dari korporasi berhak atas menerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan. Selanjutnya ada pengelompokan calon nasabah berdasarkan risiko. Nah, ini kriteria-kriteria yang diperlukan oleh bank yaitu pertama, identitas nasabah, kedua, lokasi nasabah, lokasi usaha nasabah, ketiga, profil nasabah, keempat, frekuensi transaksi. Maksud frekuensi transaksi ini nasabahnya tuh sering melakukan transaksi apa saja. Kelima, kegiatan usaha nasabah. Keenam, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan. Ketujuh, produk, jasa, dan jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah. Kedelapan, informasi lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Nah, bank perlu mengelompokkan nasabah berdasarkan risiko agar bisa menentukan nasabah ini masuk ke dalam nasabah high resiko atau resiko yang tinggi atau yang resiko rendah. Karena nasabah yang beresiko tinggi ini cenderung seringkali melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain sebagainya. Seringkali terlibat oleh kejahatan kriminal. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya membahas pilar program APU dan PPT. Nah, pilar program APU PPT ini ada 5, apa saja? Mari simak slide selanjutnya. Nah, pilar program APU PPT ini ada 5 ya teman-teman, apa saja? Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Kedua, pengendalian internal. Ketiga, sistem informasi manajemen. Keempat, sumber daya manusia dan pelatihan. Kelima, kebijakan dan prosedur. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas 5-5-nya, tetapi saya akan mengambil 2, yaitu tentang pengendalian internal serta kebijakan dan prosedur. Nah, pembahasannya seperti apa? Simak slide selanjutnya ya. Pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu apa? Yaitu pemantauan oleh pihak independen secara berkala oleh internal audit dan eksternal audit. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menguji efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kriteria pengendalian internal antara lain 1. Memiliki kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai. Kedua, adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja yang terkait dengan APU dan PPT. Ketiga, dilakukannya pemeriksa secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. Nah, apabila ini sudah dilakukan bank semuanya, ini bisa pengendalian internal berarti berjalan dengan optimal. Seperti itu teman-teman. Kebijakan dan prosedur. Nah, di sini ada 8 prosedur. Prosedur yang pertama yaitu identifikasi dan verifikasi masalah. Kedua, identifikasi dan verifikasi beneficial owner. Ketiga, penutupan hubungan usaha dan transaksi dan penolakan transaksi. Keempat, pengelolaan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi. Kelima, pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi penatausahaan proses CDD atau Customer Due Diligence dan penatausahaan kebijakan dan prosedur. Keenam, pengkinian dan pemantauan. Ketujuh, pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur
penerapan program APU dan PPT. Kedelapan, pelaporan kepada PPATK. PPATK itu apa? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, kita sudah masuk ke penghujung materi. Sebelum saya melakukan penutupan, saya ingin menyampaikan kata-kata bijak terlebih dahulu. Nah, ini di sini saya mengutip dari Robert Kiyosaki. Beliau adalah bisnismen yang berasal dari Amerika. Nah, kata-kata yang saya kutip adalah it's not how much money you make, but how much money you keep, how hard it work for you, and how many generation you keep it for. Nah, dari artinya it's not how much money you make, berarti Anda tidak seberapa gak semuanya tentang uang yang bisa Anda hasilkan, tetapi bagaimana Anda menghasilkan uang itu, lalu uang itu Anda sisihkan. But how much money you keep, Anda bisa menabung uang itu, Anda menyisihkan uang itu. Dan how hard it work for you, seberapa susah sih Anda menyisihkan uang itu gitu kan, seberapa susah Anda untuk melakukan menabung gitu kan. And how many generation you keep it for, and seberapa lama Anda bisa bertahan, Anda bisa melakukan menabung, bisa melakukan menyimpan uang itu seberapa lama gitu kan. Nah, dari penjelasan di atas, kata-kata di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita bekerja, kita melakukan pekerjaan normal tanpa melakukan korupsi, tanpa melakukan pencucian uang. Kita bekerja secara yang legal, yang sah saja. Dengan bekerja yang biasa saja kita bisa menghasilkan uang, lalu uang itu kita bisa simpan. Masa kita how hard it work for you, seberapa susah sih Anda menyisihkan uang? Nah kan, semisal Anda menyisihkan uang sebulan 100 dikali saja menjadi 1 tahun, 100 dikali 12 itu sudah Anda sudah mengantongi berapa uang. Lalu and how many generation you keep it for, nah seberapa lama Anda bisa melakukan itu terus menerus. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu terus menerus, maka Anda bisa tanpa melakukan pencucian uang, tanpa melakukan korupsi dan lain sebagainya, tindakan kriminal, Anda sudah memperkaya diri sendiri gitu, tanpa merugikan orang lain atau melakukan tindak korupsi seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Sebelum saya menutup, saya ingin mengucapkan permintaan maaf apabila dalam saya memaparkan sebuah materi kurang jelas, penggunaan bahasa saya yang kurang baik, penyampaian materi saya kurang lengkap, atau dan lain sebagainya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, apabila Anda tidak paham dengan materi saya, bisa langsung komen di bawah ya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Semoga yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat ketika Anda menonton video ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.